إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifidina azakumullah. Hadis berikutnya yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan af'alullah adalah hadis yang disebutkan atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayah 'alayha qadamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qat qat." Ucapan Rasulullah SAW menyatakan bahwa la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul, jahannam akan terus diberikan penghuni-penghuninya, dilemparkan orang-orangnya yang merupakan ahli nar, dilemparkan ke dalam jahannam dalam keadaan jahannam terus berkata, hal min mazid, hal min mazid, apakah ada tambahan, apakah ada tambahan, hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan ujung kakinya. Dalam riwayat lain ujung qadamahu. Satu riwayat dengan kalimat rijl yang artinya kaki, satu riwayat dengan qadam yang artinya kaki tapi dari sini. Kalau manusia, tapi kita katakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hanya kita sebutkan kaki tetapi tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak tahu seperti apa. Fayanzawi ba'daha ila ba'd, maka bergeserlah neraka apinya dari sisi ke sisi yang lain, sebagian menumpuk sebagian yang lain, sampai kemudian neraka itu berkata, cukup. Ini qanifidina azakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarahnya bahwa hadis la tazalu jahannam ila akhirih, fi hadzal hadis itsbatur rijl. Kita mendapatkan dari hadis ini penetapan adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mempunyai kaki. Wal qadam, kaki secara keseluruhan, qadam itu adalah yang ujungnya. Wa hadhihi sifat tujra majra baqiyat sifat, dan sifat ini kita perlakukan seperti pada sifat-sifat yang lain. Kita imani, kita percaya, tidak kita tolak, tetapi tetap kita katakan tidak sama dengan makhluknya, dan tetap kita katakan tidak tahu seperti apa dan kayak apanya. Demikianlah cara beriman ahlu sunnah, sehingga otak kita sehat. Tetapi mereka-mereka yang memaksa-maksakan untuk membayangkan kayak apa kaki Allah, seperti apa ujung kakinya, maka mereka jadi stres, karena tidak akan sanggup memikirkan hal tersebut. Maka cukup dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kalau Allah katakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya sesuatu apapun, maka termasuk kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluknya. Wa hadhihi sifat tujra majra baqiyat as-sifat fa nuthbit lillahi 'azza wa jalla ala wajhi la'iq bi'azamatihi subhanahu.
Maka kita imani sifat kaki bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggian Allah. Yani kakinya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya, kita tidak tahu seperti apa dan tidak mungkin sama dengan kaki makhluk. Wal hikmah, sedangkan hikmah dari berita ini dari Rasulullah SAW. Ini berita wad'u rijlihi subhanahu fin nari annahu qad wa'ada an yamla'aha kama fi qoulihi ta'ala. Dan hikmah, kenapa Allah masukkan ujung kakinya ke neraka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah kepada Jahannam, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku bersumpah, sungguh aku akan penuhi Jahannam, kata Allah, dari jin dan manusia seluruhnya. Ini Allah menyatakan la amla'anna jahannam, aku akan penuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengancam demikian sehingga neraka selalu menagih apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Dan berita ini ada dalam Al-Quran, sehingga tidak bisa menolak hadis ini karena berita ini ada dalam Al-Quran. Walaupun secara ringkas, secara global, tapi ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Jahannam, wa taqulu hal min mazid, dan neraka Jahannam mengatakan apakah ada tambahan. Di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma naqulu li jahannam hal talati wa taqulu hal min mazid. Allah katakan dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannam, ketika kami katakan kepada Jahannam, hal talati, apakah kau sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid, maka neraka Jahannam menyatakan apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Terus halim talati, apakah engkau telah penuh? Terus menagih. Mana? Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Dan terus demikian. Dan karena rahmat Allah, sekian orang yang harusnya masuk neraka Allah ampuni. Sekian orang yang harusnya masuk Jahannam Allah maafkan. Dari orang-orang yang masih memiliki iman tentunya. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa-dosa yang mestinya dia dimasukkan dalam neraka, banyak yang Allah ampuni dengan syafaat Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Maka ketika sudah seluruhnya masuk neraka Jahannam, tetap neraka Jahannam menagih, hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Maka Allah memasukkan ujung kaki. Kata para ulama, ini menunjukkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak kemudian menciptakan makhluk-makhluk yang tidak salah kemudian dimasukkan dalam neraka Jahannam untuk memenuhi, tidak. Dan tidak pula Allah memasukkan orang-orang yang sudah Allah maafkan di dalam neraka, tidak juga. Dan Allah tidak menciptakan makhluk baru yang belum berbuat apa-apa sudah dimasukkan dalam Jahannam supaya penuh, tidak juga. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ujung kakinya sampai Jahannam itu berdesak-desakan, kemudian menyatakan qaf. Kalimat qaf artinya cukup. Walamma kana muqtada rahmatihi wa 'adlihi, dan ini menunjukkan rahmat Allah dan keadilannya, an la yu'adzib ahadan bighairi dzalik. Di antara konsekuensi dari rahmat Allah dan keadilannya, Allah tidak mungkin mengazab makhluk yang tidak punya dosa. Wa kanat an-nar fi ghayatil 'umqi was-sa'ah, sedangkan neraka dalam keadaan sangat luasnya. Haqqaqa wa'adahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dipenuhinya Jahannam. Fawadha fiha qadamahu, maka dimasukkan ujung kakinya. Fa hina idzin yatalaqa tarafan, maka ketika itulah ujung yang satu dari neraka Jahannam dengan ujung yang lainnya saling berdesakan. Wala yabqa fiha fadlun an ahliha, dan tidak ada lagi tempat sama sekali sampai Jahannam itu menyatakan qaf. Wa ammal jannah fa innahu yabqa fiha fadlun an ahliha. Adapun surga, Allah biarkan dalam keadaan luas dan tetap tersisa tempat-tempat yang luas yang tidak ada penghuninya. Maka terati ma'afahum wa awsa'alahum, betapa luasnya surga yang dikatakan dalam Al-Quran dengan seluas langit dan bumi. Ini seluruh langit dan bumi, seperti itulah luasnya jannah. Seperti Allah katakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah, surga, dan maghfirah dari Allah, ampun dari Allah, dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi.
Maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan luas, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk baru dimasukkan dalam surga. yakni bidadari-bidadari dan juga pelayan-pelayan laki-laki dan seterusnya. Tetapi neraka tidak. Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk baru untuk memenuhinya, tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan unsur kasih. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk. Wa ammal jannah fa innahu yabqa fiha fadlun an ahliha ma kasrati ma a'tahum wa awsa'a lahum fayunshi Allah laha khalqan akharin. Maka Allah menciptakan makhluk baru. Kama sabata bidzalikal hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain. yakni hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan la tazal jahannam sampai diakhiri dengan kalimat ammal jannah. Adapun jannah, wala tazalu jannah tafdulu, dan jannah terus dalam keadaan masih luas. Sudah dimasukkan seluruh penduduk surga, masih tetap luas, berlebih-lebihan luasnya. Maka Allah menciptakan laha khalqan. Allah menciptakan satu makhluk atau sekian makhluk, fayaskunuha, dan meninggal atau menetapi tinggal di sisa surga tadi. Kalau jannah Allah ciptakan makhluk baru masukkan surga. Tetapi kalau neraka Allah tidak menciptakan makhluk baru dan masuk ke dalam neraka itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan ujung kakinya sampai jahanam tadi menyatakan qat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini adalah berita yang la budda minhu, berita yang mau tidak mau harus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah neraka ini dalam surat Qaf. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika kami katakan kepada Jahannam, apakah kau sudah penuh? Maka dia berkata, hal min mazid. Maka Rasulullah berkewajiban menerangkan ayat ini. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diterangkan oleh Rasulullah. Allah katakan, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Berarti Rasulullah SAW harus menerangkan apa ini maksudnya. Maka Rasulullah SAW menerangkan bahwa Jahannam itu Allah janjikan kepadanya untuk dipenuhi. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Sampai kemudian pada kenyataannya belum penuh, dan terus neraka menagih hal min mazid, dan belum penuhnya pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengkhianati janji, tidak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Ini harus dibedakan. Harus dibedakan antara janji dengan ancaman. Kalau janji tidak ditepati, itu namanya kejelekan. Tidak menepati janji itu adalah suatu kelemahan dan suatu aib yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ini adalah wa'dallah, la yuklifullahu wa'dah. Ini janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janji. Jadi kalau janji Allah tidak akan diselisihi janji. Tapi kalau ancaman, kalau berbuat demikian akan masukkan dalam Jahannam. Ketika betul-betul melakukan, ini bukan menyelisihi janji. Beda ya, janji dengan ancaman. Dan inilah kesalahan Khawarij. Mereka tidak bisa membedakan janji dengan ancaman. Kata Khawarij bahwa ancaman itu sama dengan janji gitu. Janji baik itu namanya janji, dan ancaman itu janji jelek. Kalau berbuat begini masuk ke Jahannam. Maka ke dalam Al-Quran ancaman-ancaman Allah, barang siapa yang berbuat begini maka masuk neraka Jahannam. Dan ada ayat yang mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia yang dimasukkan ke dalam Jahannam yang kekal dalamnya. Ini janji apa ancaman? Ancaman. Kata mereka, iya ancaman, tapi ancaman itu adalah janji baik. Kalau janji baik, maka Allah tidak akan menyelisihi janji. Akhirnya janji jelek. Janji jelek. Karena janji jelek, maka Allah tidak akan menyelisihi janji. Barang siapa yang bermaksiat masuk ke dalam Jahannam. Akhirnya setiap orang yang berbuat zalim, pemimpin yang tidak adil, yang korupsi, dikatakan kafir, murtad, keluar dari Islam, masuk neraka Jahannam selama-lamanya. Ini ayatnya. Itu ayat ancaman. Kalau ancaman itu masih tergantung Allah Subhanahu wa taala, apakah akan membuktikan ancamannya atau memaafkan.
termasuk apa yang disebutkan di sini, bahwa niscaya kalau mereka demikian kami akan masukkan dalam jahanam, dan jahanam aku akan penuhi kamu dengan manusia-manusia itu. Sehingga manusia takut dengan ancaman Allah, gambaran yang mengerikan bahwa neraka jahanam akan dipenuhi dengan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan sebagian orang-orang yang harusnya masuk neraka. Orang yang berbuat dosa dimaafkan, orang yang berbuat dosa dimaafkan, sampai neraka itu masih terus menyatakan hal min mazid. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk baru untuk masukkan ke dalam jahanam, tapi Allah masukkan ujung kakinya sampai neraka tadi menyatakan cukup. Maka azakumullah, disinilah hikmah dari hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang keadaan jahanam dan menerangkan tentang kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Tapi tidak sama dengan makhluknya, berbeda dengan makhluknya, dan kita katakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, kakinya sesuai dengan kemuliaannya, tidak mungkin sama dengan kaki-kaki makhluk, tidak mungkin sama dengan kaki kita, dan tidak mungkin sama dengan kaki makhluk apapun, dan tidak akan mungkin bisa kita bayangkan. Kalau kita membayangkan kayak apa ya, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini, urusannya nanti stres, ujung-ujungnya stres, sudah ngalah segala akal kita yang sekepal ini. Jangan dipakai untuk berpikir yang tidak akan sanggup memikulnya, nggak akan sanggup memikirkannya. Katakan saja, pasti tidak sama dengan makhluk, karena Allah bilang begitu. Pasti sesuai dengan kemuliaannya, karena tidak mungkin merendahkan Allah, pasti akan menunjukkan kemuliaannya. Maka katanya pun sesuai dengan kemuliaannya. Demikian ya khairin a'azakumullah, apa yang bisa kita sampaikan tentang masalah jahannam dan tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, la ilaha illallah,